Ekonomi manajerial adalah aplikasi dan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, hubungan antara ekonomi manajerial dengan ekonomi tradisional. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan signifikan karena ekonomi manajerial mereferensi pada induknya, antara lain pada ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pertanian dan ekonometrika, ekonomi perbankan dan keuangan, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan regional, dan yang terakhir ekonomi positif dan normatif. Yang kedua, hubungan antara ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersifat kuantitatif seperti teknik optimasi atau keuntungan, kalkulus diferensial atau statistik, matematis atau simpel, jelas, dan tepat. Yang ketiga, hubungan antara ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Secara umum, administrasi bisnis dikelompokkan dalam 4 kategori utama. Yang pertama, cabang fungsional, akuntansi keuangan pemasaran personalia produksi. Yang kedua, cabang alat, akuntansi sistem informasi manajemen ekonomi manajerial, perilaku organisasi metode kuantitatif. Yang ketiga, cabang khusus, perbankan, akuntansi bisnis internasional, real estate regulasi. Dan yang terakhir, cabang pemandu, kebijaksanaan perusahaan ekonomi manajerial. Pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka seperti prinsip money, material, dan kriteria keputusan. Keputusan yang pasti merupakan salah satunya. Tidak ada unsur waktu, tidak memperhatikan kemungkinan, dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan berlawanan. Kriteria keputusan. Keputusan yang pasti merupakan salah satunya. Tidak ada unsur waktu, tidak memperhatikan kemungkinan, dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan berlawanan. Keputusan yang tidak pasti. Ketidakpastian dalam mengambil keputusan yang bersifat spekulatif dan cukup beresiko. Kemudian keputusan dengan resiko ialah keputusan yang tersedia lebih dari satu alternatif dan besarnya resiko yang terjadi sangat kecil. Kemudian keputusan dengan konflik. Salah satu alternatif yang paling menguntungkan dengan hasil yang paling maksimal. Ada teori perusahaan. Modal dasar dari suatu perusahaan bisnis diperoleh dari the charity in the theory of the firm. Tujuan peraturan ialah memaksimalkan laba di mana perusahaan ingin selalu mendapatkan profit yang paling maksimal. Kemudian, nilai perusahaan yang sekarang disebut dengan present value. Dan dimanapun adanya peningkatan hasil nilai perusahaan, maka kesejahteraan karyawan otomatis akan semakin meningkat. Jenis-jenis nilai perusahaan. Ada 5 jenis nilai perusahaan, yakni ada nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, dan nilai likuidasi. Nilai nominal ialah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran perseroan terbatas. Ada nilai pasar. Nilai pasar sering disebut dengan kurs atau harga pasar saham. Ada nilai intrinsik, yakni konsep yang paling abstrak, tidak bisa disebutkan atau dijabarkan. Kemudian ada nilai buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi secara menyeluruh yang dilakukan oleh akuntan profesional. Kemudian ada nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset yang ada dalam perusahaan, baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak.
dan merupakan suatu perhitungan yang menyeluruh untuk seluruh daftar kekayaan perusahaan tersebut. Terima kasih. Optimisasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian, khususnya perusahaan, atau nilai efektif yang dapat dicapai. Di dalam optimisasi ekonomi kami akan menerangkan tentang 1. Maksimisasi nilai perusahaan. 2. Metode penyajian hubungan ekonomi. 3. Marginal sebagai derivatif fungsi. 4. Memaksimalkan dari meminimalkan fungsi. Fungsi laba, yaitu laba suatu perusahaan memberikan signal penting bagi perusahaan mengenai realokasi sumber daya dalam masyarakat, di mana hal tersebut mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan permintaan dalam suatu waktu. Laba bisnis dan laba ekonomi, yaitu 1. Business profit, penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. 2. Biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau mengaji input yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, laba ekonomi berarti penerimaan dikurangi dengan baik biaya ekspilasi maupun biaya implisit. Biaya implisit adalah nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi, yaitu meliputi gaji yang didapat dan diperoleh oleh perusahaan atau pemilik, yang dapat diperoleh dari orang atau pihak yang setara.